Bayangkan sebuah pemakaman yang tak biasa. Di sebuah desa yang tenang, tiba-tiba langit berubah gelap. Angin berhembus kencang, dan seketika, badai angin puting beliung datang menerjang tanpa ampun. Pohon-pohon tumbang, tanah bergetar, dan orang-orang yang hadir berlarian ketakutan. Di tengah badai itu, tampak jenazah seorang pejabat tergeletak di samping kuburnya. Seolah-olah bumi menolak untuk menerima tubuhnya. Kisah ini bukanlah sekadar cerita fiktif atau legenda yang tak berdasar. Ini adalah gambaran nyata tentang bagaimana azab Allah turun kepada mereka yang berkhianat, mengkhianati amanah yang diberikan, dan menyelewengkan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Pejabat ini dulu dihormati, dihujani pujian, hidup dalam kemewahan dan kekuasaan. Tapi siapa sangka, akhir hidupnya menjadi begitu tragis. Menjadi peringatan bagi kita semua. Apa yang sebenarnya terjadi pada pejabat ini? Mengapa alam seolah-olah enggan menerima tubuhnya? Inilah kisah tentang azab pejabat korup yang mengkhianati amanah. Kuburan diterpa angin puting beliung dan jenazah ditolak bumi. Di sebuah kota kecil yang tenang, hiduplah seorang pejabat tinggi bernama Pak Farid. Namanya dikenal luas di kalangan masyarakat karena ia memegang jabatan penting di pemerintahan. Pada awal karirnya, Pak Farid dikenal sebagai seseorang yang jujur, religius, dan selalu memperhatikan kepentingan rakyat. Namun, seiring berjalannya waktu, godaan kekuasaan dan harta membuatnya berubah. Ia mulai tergoda oleh keuntungan pribadi dan perlahan-lahan menjauh dari prinsip-prinsip kejujuran yang dulu dipegangnya erat. Sebagai pejabat, Pak Farid memiliki banyak kesempatan untuk melakukan hal-hal yang baik untuk rakyatnya. Namun, kesempatan itu justru ia manfaatkan untuk memperkaya diri sendiri. Dengan kekuasaannya, ia mulai terlibat dalam berbagai proyek pemerintah yang dikelola secara korup. Ia menerima suap dari kontraktor-kontraktor yang ingin memenangkan tender proyek pembangunan. Dana yang seharusnya digunakan untuk membangun infrastruktur yang layak bagi masyarakat justru masuk ke kantong pribadinya. Pak Farid hidup mewah dari hasil korupsi yang dilakukannya. Rumahnya besar, mobil-mobil mewah berjajar di garasi, dan ia selalu berpakaian dengan barang-barang bermerek mahal. Hidupnya tampak sangat sempurna di mata masyarakat. Banyak orang yang bahkan mengaguminya dan berharap bisa hidup seperti dia. Mereka tidak tahu bahwa kemewahan yang dimiliki Pak Farid adalah hasil dari mengkhianati amanah yang diberikan Allah dan rakyat. Istri dan anak-anak Pak Farid menikmati hidup yang serba berkecukupan. Istrinya, Bu Laila, selalu tampil anggun dengan perhiasan mewah di berbagai acara. Anak-anaknya sekolah di luar negeri, dan mereka pun tak pernah kekurangan apapun. Semua orang mengira keluarga ini adalah contoh kesuksesan yang patut dicontoh. Namun di balik semua itu, keluarga Pak Farid sebenarnya mulai merasakan dampak dari dosa-dosa yang ia lakukan. Anak-anaknya yang dulu penuh perhatian kini mulai menjauh. Mereka terlalu sibuk dengan kehidupan mewah masing-masing. Bu Laila, yang dulu mendukung Pak Farid sepenuhnya, merasa bahwa ada sesuatu yang salah dalam hidup mereka. Namun, harta dan kemewahan telah membutakan matanya, sehingga ia memilih untuk diam daripada menentang suaminya. Meskipun Pak Farid tampak sukses di mata dunia, hidupnya mulai dihantui oleh berbagai masalah. Dia sering merasa gelisah tanpa sebab yang jelas. Mimpi buruk sering menghampirinya. Dan dalam mimpi-mimpi itu, ia melihat dirinya tenggelam dalam api yang panas, diiringi oleh teriakan orang-orang yang ia khianati. Kesehatannya pun mulai memburuk. Awalnya, ia hanya merasa kelelahan. Tetapi kemudian tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda penyakit serius. Dia seringkali jatuh sakit, dan dokter tidak bisa menemukan penyebab yang pasti. Obat-obatan mahal yang ia konsumsi tak memberikan perubahan. Perlahan, penyakitnya semakin parah, hingga membuatnya sulit bergerak dan beraktivitas seperti biasa. Namun, hal ini tidak membuatnya sadar bahwa semua ini adalah teguran dari Allah atas perbuatannya selama ini. Seperti pepatah lama yang mengatakan, sepandai-pandainya tupai melompat. Akhirnya jatuh juga, keburukan yang dilakukan Pak Farid akhirnya terbongkar. Sebuah investigasi besar-besaran dilakukan oleh lembaga anti korupsi. Dan nama Pak Farid
menjadi salah satu yang muncul dalam daftar pejabat yang terlibat korupsi. Bukti-bukti korupsi yang ia lakukan selama bertahun-tahun mulai terungkap ke publik. Masyarakat yang dulu mengaguminya merasa kecewa dan marah. Pak Farid berusaha keras untuk menutupi kejahatannya, bahkan menyuap beberapa pejabat lainnya untuk menutup kasusnya. Namun, usahanya sia-sia. Nama baiknya hancur seketika. Media massa memberitakan skandal korupsinya di mana-mana, dan masyarakat mulai memandang rendah keluarganya. Harta benda yang selama ini ia kumpulkan dari hasil korupsi mulai disita oleh negara. Pak Farid yang dulu hidup mewah kini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa segala sesuatu yang ia miliki bisa hilang dalam sekejap. Tak hanya karirnya yang hancur, keluarga Pak Farid pun mulai berantakan. Istrinya yang selama ini setia, mulai menjauh. Anak-anaknya yang dulunya membanggakannya, kini merasa malu dan menghindari pergaulan karena nama buruk yang menimpa ayah mereka. Pak Farid merasa semakin terpuruk. Harta, kehormatan, dan keluarganya yang selama ini menjadi kebanggaannya, hilang begitu saja. Ia mencoba mencari jalan keluar dengan mendekatkan diri kepada Allah. Namun dosa-dosa besar yang ia lakukan selama bertahun-tahun terus menghantuinya. Setiap kali ia berdoa, ia merasa seperti dikejar oleh bayangan kegelapan yang tidak bisa hilang. Suatu hari, kondisi kesehatan Pak Farid semakin memburuk. Ia dirawat di rumah sakit dengan kondisi yang sangat lemah. Tubuhnya yang dulu bugar kini terlihat kurus dan lemah. Keluarganya datang, tapi bukan dengan cinta dan perhatian, melainkan dengan perasaan terbebani. Anak-anaknya hanya datang untuk formalitas, sementara istrinya terlihat tak lagi peduli. Dalam keadaan sekarat, Pak Farid mencoba mengingat semua perbuatannya. Tangannya gemetar, bibirnya bergetar, namun hatinya tidak bisa tenang. Dalam hati ia menyesali semua yang telah ia lakukan. Namun penyesalannya datang terlambat. Tubuhnya terasa semakin berat, dan ia pun mengembuskan nafas terakhirnya dengan penuh kegelisahan. Ketika kabar kematiannya tersebar, masyarakat yang dulu mengaguminya tidak datang untuk memberikan penghormatan terakhir. Sebagian besar orang merasa bahwa kepergian Pak Farid adalah balasan dari Allah atas semua kejahatan yang ia lakukan. Namun, azab Allah tidak berhenti di situ. Pada saat pemakamannya, hal yang tidak terduga terjadi. Ketika jasad Pak Farid hendak dikebumikan, tiba-tiba langit yang semula cerah mendadak gelap. Angin kencang mulai bertiup, dan tak lama kemudian, angin puting beliung muncul di area pemakaman. Suara gemuruh angin membuat semua orang ketakutan. Seolah-olah langit tidak menerima jasadnya. Orang-orang yang hadir di pemakaman segera berlarian mencari perlindungan. Beberapa orang yang berusaha menguburkan jasad Pak Farid terpaksa berhenti karena angin terlalu kuat. Seolah-olah bumi menolak menerima tubuhnya. Tanah tempat liang lahat digali pun terasa keras dan sulit untuk ditusuk cangkul. Semua yang hadir di sana merasa ngeri dan berbisik-bisik bahwa ini adalah tanda bahwa Pak Farid tidak diterima oleh bumi. Setelah angin mereda, dengan susah payah, akhirnya jenazah Pak Farid berhasil dikuburkan. Namun, kejadian angin puting beliung di pemakamannya menjadi bahan perbincangan banyak orang. Mereka yakin bahwa ini adalah azab Allah atas dosa-dosa yang dilakukan Pak Farid selama hidupnya. Seolah-olah Allah menunjukkan kepada semua orang bahwa tidak ada tempat di dunia ini yang dapat melindungi seseorang dari azabnya jika ia mengkhianati amanah. Hadirin yang dirahmati Allah, kisah ini mengingatkan kita semua akan betapa beratnya konsekuensi mengkhianati amanah dan melakukan korupsi. Harta dan kemewahan yang didapat dari jalan yang haram tidak akan pernah membawa kebahagiaan sejati. Sebaliknya, azab dan penderitaan menanti, baik di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil." Quran Surat Al-Baqarah ayat 188. Semoga kita semua dihindarkan dari perbuatan tercela seperti korupsi dan diberi kekuatan untuk selalu menjaga amanah yang Allah titipkan kepada kita.